Assalamualaikum sahabat semuanya. Sore hari ini apa kabar? Sehat semuanya, amin ya robbal alamin. Mungkin kurang darah, hati-hati lah kalau kurang darah biasanya pusing. Nah, ini kenapa saya bicara tentang darah? Karena saya akan ngobrol atau share sore hari ini bersama seseorang yang sama dengan saya. Apanya yang sama? Nanti kita bahas. Sebelumnya saya kasih penjelasannya dulu sahabat. Terus tema kita hari ini adalah Hari Donor Darah Sedunia 2023. Di mana kita ketahui sahabat Trust, memang kebutuhan darah di Indonesia itu cukup tinggi dari mulai penggunaannya untuk menolong persalinan, mengobati penyakit, dan juga penanganan ketika terjadi sesuatu kecelakaan yang mengakibatkan korban kehilangan banyak darah atau otomatis akan butuh transfusi darah. Nah, darah punya peran penting nih sahabat Trust dalam tubuh kita. Bahkan kebutuhan pasokan darah kita manusia tiap harinya bisa mencapai ribuan bahkan jutaan kantong setiap harinya. Makanya sampai saat ini sering sekali diadakan namanya donor darah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tapi pernah tidak sahabat Ras kita berpikir, kenapa donor darah itu gratis, tidak dibayar? Tapi setiap orang yang membutuhkan darah kabarnya harus membayar sejumlah biaya. Nah, itu pertanyaan teka-teki tematis ya. Kemudian benarkah seperti ini? Untuk lebih jauh kita akan berbincang di talkshow sore hari ini dengan pembahasan bersama dengan pihak PMI Kota Makassar. Siapakah beliau? Nah, ini dia yang samanya. Karena kalau saya sudah kasih tahu samanya apa sudah jelas. Saya tentunya Sukmawati Soekardi bersama dengan Dokter Haja Sukmawati. Aduh, Sama ya. sama namanya ya. Baik sahabat Ras ini sudah bisa dibilang kalau bicara tentang donor darah, wah Ibu Sukmawati, Ibu Dokter Haji Sukmawati ini menjadi salah satu yang tentunya kita pengen tahu tadi jawaban dari teka-teki saya. Oh, Bu, ya. Nah, tentang pembayaran dan sebagainya. Tapi, kalau kita bicara tentang donor darah mungkin terlebih dahulu bisa dijelaskan seperti apa sih sebenarnya tupoksi dari PMI dan bisa juga dijelaskan secara general aja begitu Bu Dok, terkait dengan apa itu PMI. Silahkan. iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi. ya panggil Mbak Sukma juga ya. Iya, Ya, jadi panggilnya. Sukma memanggil Sukma, Ya duo benar ya. Sukma. Jadi sama-sama Sukma soalnya Iya iya ya. iya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi buat pendengar Ras FM Iya, di 99,6 ya. Ras FM. Ras FM ya. Ya berbicara tentang darah, ya memang eh, kadang-kadang pelayanan darah atau darah itu dilupakan orang Hmm, karena memang tidak selalu dibutuhkan. hmm, Tetapi pada kenyataannya eh, setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat di rumah sakit. Kalau secara hmm. umum di masyarakat umum tidak selalu terpikirkan tentang darah. Iya. Nah, itu merupakan salah satu tupoksi dari PMI ya. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Mhm. tentang Undang-Undang Kepala Merahan, eh, PMI sebagai salah satu institusi atau organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan yang namanya pelayanan darah khususnya pada penyiapan darah yang Mhm. dibutuhkan oleh masyarakat di rumah sakit. Itu salah satu tupoksi dari PMI. Mhm. Selain yang banyak juga dikenal masyarakat yaitu tupoksi dalam hal penanggulangan bencana di mana PMI sebagai mitra atau support system dari pemerintah dalam hal penanganan bencana apapun, apakah gempa bumi atau banjir ataupun kecelakaan-kecelakaan yang tadi disebutkan oleh Mbak Sukma serta bila mana ada seperti tsunami kemarin di Mhm. Palu, Iya. gempa di Sulawesi Barat, itu PMI selalu hadir lebih awal biasanya. Mmm, Ya, iya, seperti itu. Masya Allah luar biasa mulia sekali ya, Alhamdulillah. bermanfaat sekali utamanya bagi orang yang sedang tertimpa bencana, Bu. Nah, kalau seperti itu apakah ada tambahan lagi terkait dengan tupoksi PMI Ya sendiri? itu bila mana hal yang saya sebutkan tadi. Jadi yang Iya. rutin itu yang
kan, kalau ketersediaan darah kan pasti dibutuhkan setiap saat ya. Jadi itu menjadi tugas rutin baik itu di kala bencana pun tidak bencana. Tapi kalau manakala tidak ada bencana, PMI juga berperan dalam hal, diseminasi informasi hal-hal Mhm. kemanusiaan di masyarakat, seperti itu. Baik. Nah, kita kembali nih ke tupoksi dulu, Bu. Kalau bicara tentang ketersediaan darah, Iya. nah, ini sebenarnya teknisnya bagaimana sih biasanya PMI menetapkan untuk mencari darah itu mekanismenya seperti apa dan kepada siapa sebenarnya darah ini diambil gitu ya bahasa saya nih Ya sebagai ya, orang awam. jadi berbicara tentang, Iya ya. eee, bagaimana PMI menyikapi supaya darat tetap tersedia Betul pada saat betul. dibutuhkan oleh masyarakat Iya. khususnya pasien-pasien di rumah sakit ya. Mhm. Sebenarnya, di setiap UTD idealnya ya, itu sudah mempunyai perencanaan seperti apa kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Mmm, Jadi tentu saja itu berkaitan dengan perencanaan juga di masing-masing rumah sakit. Karena kita sebagai, penyedia ya, jadi tupoksi dari PMI adalah bagaimana menyediakan darah yang aman untuk masyarakat yang membutuhkan. mhm Jadi setiap saat, setiap tahun itu sebenarnya kita sudah punya perencanaan. mhm Kira-kira kebutuhan di Makassar itu misalnya ini untuk Makassar ya, mhm. di Makassar itu kebutuhannya sekian. Mhm Ya, mhm. tapi ya namanya juga perencanaan belum tentu tepat secara matematik ya. Iya. Misalnya kalau dikatakan, butuh 100 kantong misalnya, boleh saja bias misalnya, ternyata dibutuhkan lebih dari 100 Iya. kantong. Termasuk sebenarnya penyiapannya itu yang jadi, menjadi tidak pasti adalah Mmm, komponen yang dibutuhkan. Jadi informasi buat, Mbak mmm, Sukma dan iya masyarakat pendengar Ras FM bahwa komponen darah itu iya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tidak sama semua untuk semua pasien yang tadi disebutkan oleh Mbak Sukma. iya. Misalnya penderita kanker, penderita, yang, cuci darah, atau misalnya kasus kecelakaan atau ibu melahirkan, itu tidak sama semua, tergantung jenis kebutuhan dari pasiennya. Jadi jenis penyakit bukan dia butuhnya misalnya. Jadi untuk komponen darah itu ada beberapa macam Iya komponen ya. iya, apa saja Jadi itu, Bu? bukan darah secara utuh, oke kadang-kadang dibutuhkan seperti itu kalau misalnya perdarahan hebat. Iya, Ya, kalau perdarahan hebat biasanya dibutuhkan, darah mhm, yang utuh ya. iya, Misalnya kalau keluar 500 cc dibutuhkan gantinya 500 cc, seperti itu. Tapi kenyataan di pasien itu tidak semua butuh seperti itu. Jadi komponen darah itu ada beberapa, ada yang mhm namanya, darah utuh mhm whole blood ya, kemudian ada yang butuh sel-sel darah merah saja. Nah itu, biasanya disebut di dalam pelayanan teknis itu di medis disebut fake red cell atau sel-sel darah merah saja, ya, yang itu harus diolah. Ya, jadi darah yang utuh itu yang diambil dari pendonor itu diambil misalnya, saat ini kami mengambilnya satu kantong itu 350 mili, itu diolah di bagian pengolahan. Kemudian ada namanya trombosit, mhm ya, ada juga yang cuma plasmanya saja. Ya, mhm jadi, macam-macam komponen yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kadang-kadang yang mhm menjadi tidak tersedia adalah pada saat, manakala pasien membutuhkan misalnya trombosit golongan darah A. mmm, Padahal yang tersedia adalah golongan darah B, atau golongan darah AB, ada golongan darah O. Nah, itulah, di sini memang saya, kurang lebih 10 tahun berkecimpung di unit transfusi darah. Di pelayanan darah adalah satu pelayanan kesehatan yang juga cukup unik, ya. iya, Tidak sama persis mmm, bagaimana kita memprediksi kebutuhan obat misalnya. mhm Misalnya 1 tahun obat itu butuhnya misalnya parasetamol, masyarakat saya satu kecamatan itu butuh sekian botol parasetamol. Di pelayanan darah sangat-sangat, unik karena kadang-kadang ketersediaan itu, menjadi hal yang karena mhm memang, mhm. orang yang membutuhkan darah kan biasanya, dianggap sudah panik kan Iya iya, keluarganya. Nah itu yang padahal di PMI kita berupaya sesuai dengan standar pemerintah bahwa mhm 2 kali 24 jam darah harus terpenuhi ya. mhm Tapi kan butuh waktu. Jadi kalau 1 hari itu belum terpenuhi kan mhm keluarganya mhm. panik kan. Iya Maka iya, muncullah bener, di saat ini yang sudah jadi mhm era era media sosial yang semua mhm orang bisa melihat itu jadi
masyarakat jadi ikut panik sebenarnya. Padahal PMI ikut bertanggung jawab dalam hal penyiapan itu 2 kali 24 jam, insyaallah itu bisa terpenuhi. Cuma ya waktunya kan pasti ada jeda yang membuat masyarakat atau keluarga si pasien itu panik. Seperti itu yang ada. Baik Ibu Dok, ini saya panggil Ibu Dok aja kan rasanya nggak enak panggil namaku sendiri. Iya, iya, bener. Jadi, Dok, ini kalau bicara tentang tadi kan komponen darah ini, Iya, itu ternyata memang detail ternyata ya, ini kita sebagai orang ya, awam betul baru ngerti, oh iya ternyata penyakit pun sesuai dengan komponen yang iya, sesuai yang dibutuhkan. ada yang butuh trombosit saja. Mhm Contoh mhm. paling Iya, mudah di masyarakat yang bisa dipahami mungkin pada kasus penyakit demam berdarah. mhm. Ya kan di situ ada perdarahan kan, perdarahan di mana yang menjadi masalah adalah faktor trombositnya atau faktor pembekuannya yang menjadi turun, trombositnya turun turun terus. Nah, Iya, kalau itu tidak diganti itu membahayakan si pasien, itu. Jadi tidak semua pasien sama komponen yang dibutuhkan. mhm mhm Disitulah mhm. seninya di pelayanan darah. Baik. Nah, karena memang ini adalah, salah satu tupoksi ketersediaan darah itu, Ya, sejauh ini untuk wilayah Kota Makassar misalnya, itu apakah berapa sih jumlah ketersediaan darah yang selalu dialokasikan atau direncanakan oleh PMI? jadi untuk, di Kota khususnya standar PMI ya. Iya. Jadi, stok darah yang dianggap aman adalah manakala stok yang Mmm. kita punya itu tersedia untuk 4 hari ke depan, Mmm. ya. Jadi misalnya kebutuhan, atau permintaan itu 150 kantong per hari misalnya, Mmm. seperti kami di UTD PMI Makassar. Biasanya memang sebegitu Kurang lebih jumlahnya, Kak, Dok? seperti itu karena kita Mhm. buka 24 jam. Iya Jadi, kadang-kadang menyentuh sampai 200, sampai 250 kantong, tapi dengan berbagai macam komponen, iya. ya. Jadi, itu dilihat dari stok kita karena kan setiap setiap pergantian shift itu kita ada informasi bahwa stok kita saat ini seperti ini. Nah, itulah yang disikapi manakala stok kita dianggap tidak aman, Iya. ya seperti itu. Mhm mhm. Nah, berarti ketersediaannya itu dianggap aman jikalau 4 hari itu masih ada Iya, stok? iya. Nah, Jadi baik. stok yang kita punya itu cukup untuk 4 hari ke depan. Dan Misalnya selama ya, ini pengalamannya selalu alhamdulillah, kecuali iya manakala ya alhamdulillah Almarkas selalu mendukung iya pada saat bulan iya puasa ya, terima iya, kasih ingat. ya bapak-bapak di Almarkas, Mhm, ya, yang selalu mendukung PMI karena bulan puasa kan tidak iya umum orang berdonor ya, iya donor iya iya biasanya kalau kita ya yang sebagian masyarakat muslim di Indonesia iya, pasti kan biasanya tidak dianjurkan donor pada siang hari, mhm, malam ya, iya. seperti itu. Dan di sini akhirnya buka poskonya gitu Ya, ya, jadi ada kita tempat setiap khusus. tahun bulan Ramadan khususnya ada kegiatan donor Ramadan, Dan biasa. itu salah satu yang membantu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, iya. ini kaitannya dengan itu, Dok. Jadi kalau bicara tentang salah satu tugas utamanya adalah ketersediaan darah, tentu harus ada teknisnya nih, gimana caranya Ada, kita sediakan darah. Mungkin bisa diceritakan untuk ketersediaannya sendiri, apakah hanya dengan donor darah di tempat-tempat umum? Dan kalau ada yang mau mendonorkan darahnya, seperti apa sih mekanismenya, Dok? ya, terima kasih Mbak. Ya jadi, sebelumnya mungkin, saya menyampaikan bahwa darah itu diambil Iya. ke dalam kantong itu butuh proses ya. Jadi Mhm. dan kita, saat ini selalu menyampaikan bahwa kita butuh darah yang aman, berkualitas buat masyarakat. Nah, itu Nah, dia. jadi, darah yang diambil pada pendonor itu perlu diperiksa dulu. Iya. Ya, diperiksa kemudian diolah sesuai tadi yang saya sebutkan, diolah menjadi beberapa jenis komponen yang ada. Iya. Kemudian banyak hal perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan, seperti Mhm. itu. Nah, kalau itu berarti dari sisi proses sebelum dan setelah pengambilan darahnya. Nah, untuk mengambil darah ini, Dok, biasanya, targetnya di mana-mana saja? Adakah Jadi, misalnya setiap hari di mana dan begitu? perlu kami sampaikan Iya khususnya pendengar Ras FM ya, bahwa, eee, penyediaan darah di PMI Makassar itu ada beberapa site iya ya. Jadi untuk PMI Makassar yang pertama, tentu di sekretariat kami, iya. ada di Kandiat nomor 16 ya, tetanggaan Almarkas.
Nah, Mhm, bukan mhm. tetanggaan, anaknya Almarkas ini, Bagian bibitannya Makassar ya. iya iya iya. Kemudian ada di Gerai Mari, Iya, ada benar di benar. lantai 3. Iya. Kemudian ada gerai kita di Nipa Mall, di Mhm. lantai dasar ya. Satunya di lantai 3, satunya di lantai dasar ya. Mmm. Kemudian, eee, itu juga didukung dengan, mobile-mobile unit kita di beberapa, kelompok-kelompok potensi, baik itu masjid, gereja, vihara, ataupun kelompok-kelompok sosial di masyarakat, Mmm. baik itu, instansi pemerintah maupun instansi-instansi swasta, seperti itu. Jadi, mobile unit kita itu rata-rata tiap hari kalau bukan 4, ya paling tinggi 6. Wah, berarti Jadi memang kerjanya tiap hari cari darah tiap nih, pemburu darah. hari ya jadi Dracula. Saya baru mau bilang dong, mengaku sendiri. Wah, jadi memang, begitu aktifnya begitu ya, Dok, ya, karena Kapan kita tidak mhm, mobile, tidak, melakukan kegiatan donor setiap hari, iya, pasti ada salah satu komponen itu yang tidak tersedia. Karena mhm, itu juga berhubungan dengan usia masing-masing komponen. Jadi masing-masing komponen darah yang saya sebutkan tadi ya, trombosit, mhm mhm, sel-sel darah merah, plasma, ataupun, whole blood-nya itu mhm. usianya untuk pada saat penyimpanan itu tidak sama. Jadi seperti trombosit Iya, ya, Dok, usianya itu paling pendek, iya. cuma butuh, boleh cuma 5 sampai 7 hari maksimal. Waduh, tidak sama Maksimalnya 7 hari, sesuai dengan pengalaman di masing-masing unit donor darah, dan itu juga dipengaruhi oleh bagaimana cara menyimpannya, harus mhm, sesuai standar, mhm mhm. seperti itu. Nah, Jadi kalau kita tidak tiap hari ada donor, iya, pasti ada suatu saat atau waktu di antara komponen ini tidak tersedia. Kalau sel darah merah itu usianya bisa sampai 35 hari. Demikian juga kalau whole blood itu bisa sampai 35 hari. Kalau plasmanya yang kuning-kuningnya itu ya, yang plasmanya bisa sampai setahun. mmm, Kalau disimpan sesuai dengan suhu yang disesuaikan dengan standar. Misalnya mhm dia harus suhu di bawah -30 derajat. Seperti Jadi itu. kalau misalnya kita mau melakukan donor darah, sebenarnya bisa datang ke tempat-tempat tadi yang Ya selalu 3 tempat itu 3 tempat ya, tadi jadi termasuk ada mobile unit Andea ini. 16, Iya kemudian ada Mari Mall lantai iya, 3, sampingnya Bakso Tembak kalau ndak salah. Ya, mhm. samping Bakso Tembak, sorry ya saya nyebut Nggak nama apa-apa dong, bapaknya, iya sorry ya. aman aman. Sorry ya. Enggak siapa tahu juga nanti mau endorse ke kita nggak apa-apa ya, Bagus ini, saya setuju itu. karena itu disebutkan sama Sa dokter. karena saya tidak sengaja ya, Iya, cuma ya karena nggak apa-apa dok, nggak apa-apa menunjuk dok. titik aja ya. Iya iya, baik Kemudian dok. kalau di gerai di Nipa, itu di Iya, Nipa Mall di lantai basement, oh di dekat basementnya. parkiran, iya. Nah kalau untuk mobile unitnya ini, Mobile unit ada biasa jadwalnya nggak Dok, ketahuan ada, dan itu biasanya? bisa diakses di sistem kami, Iya. ada kalau ndak salah Ayo Donor atau Donorku ya. Iya dengan donorku gitu ya. Iya, jadi itu bisa diakses di sistemnya kami. Jadi siapa tahu, di masjid mana gitu, Iya, nah di situ kurang hemat iya misalnya. betul. Misalnya, Iya, di Almarkas saat ini mhm, dibuka misalnya, itu mhm, muncul di sistem kami. Karena baik. pencatatan kami itu sudah by system. Mhm mhm. Nah, Iya. Dok, ini kan selalu kalau bicara tentang, ketersediaan darah, itu kan namanya era sosial media yang tadi sempat dokter Ya singgung. betul. Kadang-kadang kita itu ada keluarga atau ada temannya teman, temannya Mmm, teman, temannya mhm, teman. keluarganya Jadi keluarga. keluarganya keluarga, keluarganya keluarga. Iya Jadi bener. kayak jauh sebenarnya, cuman kayak heboh gitu loh, Dok, Iya, karena, "Ih, butuh kasihan darah ini, ada yang ini," seolah-olah memang darah lagi tidak tersedia. iya. Nah, sebenarnya apakah memang ada kondisi seperti itu atau sebenarnya ini kepanikan saja karena pada faktanya, PMI senantiasa menyiapkan stok darah bahkan dianggap aman 4 hari, sudah masih ada Iya. stoknya. Gimana Ja tuh, Dok, jadi, penjelasannya? berbicara tentang sosmed dengan ketersediaan tadi ya, Iya, Dok. memang di tempat kami, khususnya di PMI Makassar, memang manakala stok yang ada itu sudah ada peruntukannya ya. Iya, Dok. Misalnya, Mhm. pasien dioperasi jam 10 siang ini, atau siang besok lah misalnya, permintaannya masuk hari ini. Sehingga darah yang ada saat ini adalah buat
beliau itu yang Mhm. sudah masuk permintaannya. Dan Mhm. itu di-list sesuai dengan kapan masuknya, pasti kita dahulukan. Kecuali yang memang urgent atau, emergensi begitu, Iya dong. itu bisa kita, tindaki cepat. Tapi jadi kadang-kadang di stok kita masih ada misalnya trombosit A masih ada 20, tapi itu sudah ada list-nya siapa yang punya. Sehingga Mhm. muncullah, Mhm. eee, resi-resi yang mungkin di medsos pernah Mhm. lihat resi bahwa ini golongan darah ini tidak tersedia. Nah, Iya. itu yang kita sikapi dengan bagaimana kita mencarikan donor buat si pasien tersebut. Dan diupayakan sesuai dengan standar pemerintah bahwa, kebutuhan ini harus terpenuhi 2 kali 24 jam. Mmm. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya yang penting daftar atau Ya jadi, mhm. yang penting adalah kalau sudah masuk sampelnya, permintaannya, eee eee, perlu juga mungkin, sedikit Iya. informasi Iya dong. bahwa di Kota Makassar itu ada beberapa UTD, sehingga kadang-kadang keluarga Mhm. pasien itu city tour dulu. Bagaimana tuh maksudnya, Dok? City tour maksudnya dia mengunjungi beberapa UTD yang ada di Makassar, Iya, Dok. akhirnya kadang-kadang dia pusing sendiri. Mmm. Mhm. Mhm. Jadi karena standar pelayanan darah itu harus ada sampel, ada permintaan dokter. Mhm. Tidak mungkin kalau misalnya Mbak Sukma cuma, telepon saya misalnya by telepon, "Dok, saya minta, komponen misalnya PRC, sel-sel darah merah, golongan darah O, by telepon," itu ndak bisa. Harus by request atas permintaan dokter dan disertai dengan contoh darah pasien. Mmm. Mhm. Iya, seperti itu. Nah, itu nanti saya pengen dalami, Dok, karena pasti banyak orang atau sahabat Ras yang mau tahu sebenarnya prosedurnya kita Iya, dalam meminta atau menerima bantuan darah ini apa sih? Gimana sih langkahnya? Gimana kalau misalnya kayak kecelakaan mendadak gitu, Dok? Nanti, Dok, sabar, Dok, ya. Itu momen yang siap, ya. perlu diketahui bersama. Tapi saya kembali lagi tuh tadi menarik sekali tentang, bagaimana tupoksinya. Nah, tadi kembali ke penanggulangan bencana, Dok. Jadi, bagaimana sih sebenarnya PMI mengambil sikap prosedurnya ketika memang ada bencana, kebakaran, atau apa gitu ya, Dok, yang ternyata terdepan nih salah satunya PMI, Iya. gitu. Gimana tuh, Dok? Jadi berbicara tentang bencana, Mhm. sebenarnya sesuai, undang-undang kebencanaan, Iya, Dok. eee, PMI adalah support system yang ada di masyarakat, bukan sebenarnya, penanggung jawab utama, Iya. tapi salah satu potensi yang ada di masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan ya PMI, itu Mhm. mendukung pemerintah. Sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap adanya suatu bencana adalah pemerintah Iya, dengan masing-masing tupoksinya. Misalnya di Kota Makassar ya, kita cerita Kota Makassar saja mhm. ada Badan, eee, Penanggulangan bencana. Penanggulangan Mhm. Bencana, ada. Kemudian kalau misalnya pada saat bencana itu butuh dapur umum, ada dinas sosial. Kalau ada masalah kesehatan, ada dinas kesehatan. Jadi tapi tentu saja PMI selalu hadir di situ, di mana yang bisa dibantu, di situlah PMI berada. Mhm. Bisa di pelayanan kesehatan, bisa di dapur umum, urusan-urusan, dinas sosial, ataupun di misalnya yang Mhm. bapak-bapak, ibu yang ada di Basarnas misal karena, keterampilan teman-teman di PMI relawannya itu sudah bermacam-macam. Ya, jadi ada memang ahlinya di bencana, Mhm. dia keahliannya misalnya seperti kemarin di Palu, ada teman relawan di PMI itu yang dia sudah sangat ahli bagaimana mencari mayat yang ada di suatu lokasi bencana. Karena, Mhm. beliau ini terlibat kemarin di 2000 berapa yang Aceh, tsunami Iya, Aceh begitu banyak kata mayat. 2004, Nah, Dok. Iya. kemudian di Palu kemarin dia juga turun, satu hari sesudah bencana, Jumat bencana, Sabtu dia sudah OTW ke Palu. Jadi relawan-relawan di PMI itu sudah punya, apa, spesialis masing-masing, misalnya ada Mhm. urusan, P3K, ada urusan
dapur umum, memang mereka punya keahlian Keahliannya ya tupoksi masing-masing. masing-masing. Di Relawannya sudah macam-macam lah oh, begitu. luar biasa ya, Iya, Dok, ya. ya Nah, itu di berarti luar ada mekanisme pelatihan kah di PMI untuk ada banget, mempersiapkan ya seperti apa ada. bisa diceritakan, Dok? Jadi Biar kita tahu dalam-dalamnya ini PMI. jadi Iya, termasuk sekarang PMI itu iya. adalah salah satu organisasi yang punya lembaga sertifikasi profesi, Mmm, khusus mhm di mhm. kebencanaan, Iya. kemudian khusus di, bidang UTD, unit transfusi darah. Mhm mhm. Jadi ada beberapa, jadi ada kalau ndak salah 48, apa ya namanya, eee, bagian yang bisa dilakukan uji kompetensi. Jadi, orang-orang atau teman-teman di Ya PMI ini ada misalnya uji konsekuensinya sendiri mereka sudah kompetensinya jadi mereka iya, di PMI itu ada memang, mereka, pelatih, ada pelatih pratama, ada pelatih madya, ada pelatih jadi utama begitu. ada tingkatannya Ada gitu ya, tingkatannya, Dok, ya. iya. Jadi kan nanti ada level pembina atau coach-nya. Bener, ada Ada kayak coach. pramuka gitu kan, Oh, iya iya ada iya iya. pramuka yang SD, ada SMP, ada SMA begitu. Waduh, kayaknya menarik sekali tiba-tiba nanti Iya. ada sahabat ras yang mau daftar di PMI. Ternyata ada kompetensinya mereka Saat tersertifikasi. ini, Mhm, setiap, beberapa kali kesempatan itu ada adik-adik kita dari SMA atau mmm, SMP yang mereka memang ada namanya Diksar Pelatihan Dasar ya, khusus ke-PMI-an. mhm, Ada khusus misalnya, kecelakaan, mhm, bagaimana P3K pada saat ada kecelakaan, bagaimana mereka menolong. Ada dasarnya, ada lanjutannya, ada yang tingkat, lanjutnya lagi, advance-nya. Seperti itu. mmm, Jadi mereka relawan itu punya keterampilan di masing-masing tingkatannya, mhm. seperti itu. Saya jadi tertarik mau tahu, Dok, seperti apa sih sebenarnya teman-teman di PMI ini rekrutmennya, kemudian adakah standar-standar yang akhirnya teman-teman di PMI ini bisa golongkan masuk ke dalam tim, seperti apa? Ya, yang penting yang masuk di tim itu yang pertama kalau, di bencana ya Diksar, dia harus pernah Diksar. Mmm, Jadi khusus saat ini di kebencanaan iya, itu, sudah disampaikan oleh pengurus PMI pusat bahwa yang ikut pada saat penanggulangan bencana, pada saat bencana harus yang punya sertifikat. Jadi nggak boleh sembarangan yang nggak bisa turun. sembarang, jangan sampai, mereka tidak tahu caranya menolong, misalnya asal mau saja, "Saya mau menolong," begitu kan. Mhm, Banyak kan orang tapi kita tidak punya keterampilan kan susah juga ya. apalagi kan ini menyangkut keselamatan, Iya, orang yang paling sensitif sekali. kan tidak semua yang ditolong Mhm, itu sudah jadi merah kan. iya. Ya ada yang mungkin masih kuning, bisa menjadi hijau. Jangan sampai pada saat ditolong kok jadi merah Mhm. kan. Iya, seperti itu. Iya, karena tadi Karena tidak tidak punya punya keterampilan. Iya, kompetensinya tidak sesuai iya standar. Wah, seperti luar itu. biasa sekali. Jadi istilahnya insya Allah kita percaya teman-teman yang turun ini benar-benar profesional Insyaallah. dan sudah dilatih punya skill-nya untuk melakukan penanggulangan Iya, gitu, Dok. insyaallah. Wah, menarik Sus sekali ya, Dok. Nah, tapi saya balik lagi nih, Dok. Tadi kan oke kita bicara tentang ketersediaan darah, silakan yang ingin melakukan donor darah gitu ya, Dok. Datang saja di Dok, tidak ada iya, syarat-syaratnya atau ada ada dong ya syarat-syarat. silakan dijelaskan dulu, Dok. Ya kalau, ada, sahabat ras, yang ingin berdonor, baik itu, eee, pemula ataupun yang sudah, eee, apa ya, sudah sering melakukan donor. Jadi kalau yang sudah sering, sudah lestari pasti sudah tahulah dasar, syarat-syarat awal ya. Iya Yang pertama umur, iya, umurnya umurnya berapa umurnya? harus, di atas 17 ya, kalau 17 kan masih anak. Iya, Ya kalau 17 boleh kalau misalnya dia bongsor badannya, tapi harus, seizin orang tuanya. Ya mhm karena dia mhm, masih anak, jadi iya belum berhak untuk menentukan sikap sendiri kan kalau anak. iya, Dok. Jadi usianya idealnya 18 ya, Mmm, 18 tahun, mhm kemudian berat badannya di atas 45 kilo, mhm. kemudian dia dalam kondisi kesehatan yang optimal ya, dan tentu saja ini nanti dibuktikan dengan pemeriksaan dokter, Iya, Dok. ya, seperti itu. Itu saja dulu, Dok? Tapi kan proses pemeriksaan dokter itu ada Iya. beberapa Nah, persyaratan-persyaratan yang akan muncul pada saat ditanya-tanya iya, apa itu, dan Dok? diperiksa. Bisa Misalnya masalahnya, Dok? Apa, Dok? misalnya HB-nya pada Mhm saat pemeriksaan rendah atau pada saat ditensi sama dokternya tekanannya tinggi atau mhm. malah rendah. Terus
ada riwayat dia semalam begadang. Wah, itu misalnya tidurnya tidak cukup. Iya. Itu salah satu hal yang di anamnesa atau ditanya-tanya oleh dokternya untuk menentukan ini bisa apa tidak berdonor seperti itu. Mhm. Jadi mungkin saya merasa saya fit, saya merasa kesehatan saya optimal, tapi pada saat diperiksa ada saja indikator-indikator yang tidak bisa Mmm. donor karena tidak masuk di dalam standar yang aman untuk melakukan donor. Mmm. Ya seperti itu. Jadi itu pada umumnya ya, Dok, ya, tentang HB-nya, Ya, kemudian, AB-nya, tidak begadang karena takutnya dia ya tidurnya terlepas cukup. tidurnya cukup, tekanan darahnya juga normal. Ya, Tapi Dok, ini kan salah satu yang mungkin penasaran juga, publik gitu, masyarakat, termasuk sahabat Ras, tentang keamanan darah pendonornya. Nah, itu maksudnya di level mana tuh pemeriksaannya supaya nanti darah yang benar-benar didistribusikan kepada masyarakat itu, darah yang tidak mengandung nih penyakit-penyakit, apalagi penyakit yang ya, menakutkan gitu, ya Dok. itu tadi Iya, Dok. berbicara persyaratan donor itu buat keamanan donor ya, Iya, Dok. yang penyumbang ya. Iya. Nah, berbicara keamanan kantong darah, Mhm. nah kenapa kita menyebut kantong darah? Karena ini kan buat semua orang ya. Iya, Jadi Dok. bukan lagi orangnya tapi kantongnya. Mhm. Kenapa ini harus aman, harus berkualitas, Iya. harus bermutu. Nah, itulah yang membuat ada biaya di situ atau BPPD. Karena darah itu untuk sampai ke pasien harus diperiksa dulu, Iya. golongannya apa. Nah, Mhm. itu kan butuh apa ya, saat yang untuk memeriksa ini golongan darah misalnya Mbak Sukma apa, kan butuh butuh periksa laboratorium kan. Iya, Dok. Nah, itu kan ada kos di situ, pasti ada biaya. Kemudian pada saat pengambilan, pengambilan darah itu kan pertama butuh manusia kan. Iya. Kedua, logistiknya, kantongnya tidak sembarang tidak sembarang Iya. ya, kantongnya khusus dan Mhm. itu masing-masing komponen berbeda, bagaimana jenis yang kantong yang harus kita gunakan. Jadi ada persyaratan-persyaratan jenis kantongnya. Kemudian darah yang aman kalau diperiksa laboratorium. Mhm. Ini perintah undang-undang Mhm. harus melalui pemeriksaan atau uji laboratorium. Nah, uji laboratorium ada 3 macam. Saat ini ada beberapa teknik pemeriksaan, Iya, Dok. ada yang uji cepat ya, Iya. yang kayak rapid dulu waktu macam COVID dulu kan ada yang Iya, tes-tes rapid cepat test ya, gitu. rapid, kemudian ada yang ELISA, ada yang CLIA, kemudian ada NAT. Nah, itu menentukan bagaimana, mutu dari kantong darah itu. Mmm. Kemudian diolah ada teknisnya juga. Jadi tidak asal ditaruh saja, simpan, tidak, tapi diputar dulu supaya, bisa menjadi beberapa komponen yang saya sebutkan tadi ya. Mhm. Jadi ada alat-alat khusus untuk Mhm. khusus pengolahan darah. Dan untuk memastikan, darah tersebut berkualitas. Iya, betul. Dok, selama ini kalau melihat hasil dari, uji laboratorium misal dari pendonor, Ya, ya. pernah nggak sih ketemu yang, "Aduh ini nggak layak mengandung Kalau virus," atau apa biasanya, ada, Dok, ya? jadi, perlu kami informasikan Iya. bahwa yang diperiksa pada, kantong darah adalah, ada 4 macam penyakit khusus kita di Indonesia ya, termasuk di Kota Makassar, ada periksa HIV, Iya. periksa hepatitis B, Iya. periksa hepatitis C, dan sifilis. Nah, itu dia Nah, penyakit-penyakit yang karena itu mematikan oh ya, tuh. karena penyakit itulah merupakan, beberapa penyakit yang Iya, Dok. bisa menular melalui kantong darah Iya. pada saat ditransfusikan ke pasien, Mhm. seperti itu ya. Jadi Masya Allah ya, Iya, alhamdulillah terjawab, insya Allah insyaallah. terdeteksi melalui Iya, proses ya, alhamdulillah. Jadi dan kalau dia mhm. reaktif kita nggak bisa salurkan. Mhm. Ya, Gitu. seperti itu. Apakah pernah ini penasaran sih cerita-cerita mungkin Enggak yang ya. pernah terjadi, apakah kenapa sih dia sampai mendonorkan darahnya, memang orang ini tidak tahu kalau dia mengandung penyakit tersebut dan reaksinya apa sih, Dok, waktu Boleh saja tidak, kan mmm, kami sampaikan bahwa, iya. eee, pemeriksaan donor itu adalah sifatnya screening, Iya, Dok. bukan untuk diagnostik. Iya, Dok. Nah, bedanya antara diagnostik dengan screening di level, apa ya, standar yang dianggap reaktif itu kalau di screening darah itu Iya, Dok. relatif jadi ada standar misalnya kalau, misalnya kalau screening standarnya 1, Iya, Dok. kalau diagnostik, ya mungkin kalau diagnostik dia sudah ada gejala, sudah ada Mhm. manifestasi gejala. Iya, Dok. Nah, itu biasanya misalnya standarnya harus 2. Iya. Jadi bisa saja pada saat screening dikatakan
reaktif. Jadi kami bukan mengatakan, kau hepatitis B kok, tidak. Tapi kami menyampaikan pada saat konsul, kalau memang kita ketemukan reaktif, itu disebutkan ini reaktif, silahkan konsul ke dokter ahli ini, seperti itu. Misalnya kalau HIV misalnya kita kirim ke klinik-klinik VCT yang ada di Baik, masing-masing baik. wilayah ya. Nah, itu sekedar pengalaman gitu ya, Dok, kalau Ya, jadi ya lumayanlah. selain Kalau ada alhamdulillah, tapi tidak sampai misalnya 1, kalau 1, kan sudah mulai prihatin ya. Kalau mmm, iya, jadi 0, sekian % iya, dari jumlah kantong yang masyarakat donasikan ke PMI, ya adalah angka-angka yang setiap tahun kita rekapitulasi mhm, seperti itu, karena kita juga laporkan ke pemerintah, khususnya kami untuk UTD Dinas Kesehatan ya, iya, kita Dok, kirim laporannya, "Ini loh, mhm, yang ini yang reaktif sekian orang, ini mhm. donasi kami sekian orang," seperti Wah, itu. jadi dari situ nanti tentunya membantu juga pendataan nih, Ya, dan jadi penanggulangan kami dan ikut mhm, berperan dalam pengendalian HIV, karena kan dengan mereka rajin berdonor kan pasti kita bisa jadi ada, apa ya, mhm, candaan dari ketua iya, PMI, ya kalau punya anak gadis katanya, "Tolong lihat kan kartu donornya, kalau kartu donornya banyak, maksudnya full-full, rajin, rutin, dan dia aman-aman saja, alhamdulillah pasti secara bebas dari 4 penyakit itu nah, tadi," itu ya dia. ya seperti itu. Iya, jadi Jadi kayak ya semacam jadi standar ya sendiri jadi, bagi calon mantu, Pak Samsudinat selalu ngomong, "Kalau ada anak gadisnya Bapak Ibu, kalau ada yang sudah mulai orang Makassar bilang odo-odo, Ki, iya, tanya Ki, pendonor Ki Nak, mana kartu ya donor tak bisa ampun, lihat." Itu sekaligus mendeteksi ada 4 penyakit iya, Sinta ya, betul, betul. secara tidak sengaja sebenarnya ya seperti itu. Kalau tidak Ini enak guraian waduh, ya, iya betul. candaan ya. Iya, tapi nggak apa-apa siapa tahu ada yang terinspirasi, Dok. Ya, Jadi kalau boleh mau juga. ada yang udah anaknya tahu datang ya mendono gimana? Seperti itu kan bisa. Kalau berhasil iya amin. Aduh, aduh lucu sekali, Dok, ya. Nah, tapi Dok ini mau saya minta dijawab ini pertanyaan saya dan Apa yang tadi di prolog ya, awalnya? bahwa kalau seseorang ingin menerima donor darah, itu benarkah ada pembayaran? Kalau memang Mhm. ada untuk apa? Dan sebenarnya berapa jumlah pastinya gitu, Dok? Ya, Silakan. jadi, tadi itu berbicara tentang darah atau kantong darah, kan kita berharap darah yang diberikan ke pasien adalah, atau bukan berharap ya, sebenarnya seharusnya diberikan darah yang aman, berkualitas ya, Iya, dan tersedia. Nah, untuk memenuhi kriteria ini, kita butuh pegawai kan. Ya, iya, Dok. salah satu mungkin entry point-nya adalah PMI itu bukan organisasi pemerintah. Iya, betul. Jadi dia beroperasional s eee, berdasarkan support dari masyarakat juga Iya, dengan, melalui BPPD yang ada di UTD ya. Jadi bukan sebenarnya harga darah, tapi mhm, biaya pengganti pengolahan darah. mmm, Karena untuk mengolah darah itu, walaupun pendonor itu kan kita tidak bayar ya, iya, maksudnya tidak, karena sesuai undang-undang memang donor tidak boleh dibayar. iya, Dok. Kalau dibayar melanggar, ya. Undang-undang kesehatan, kalau dibayar itu melanggar, Ki. Iya, Jadi memang donor harus sukarela. Nah, oleh karena itu, jadi kita kan butuh, darah aman. Nah, kita butuh pegawai. iya, Dok. Pegawai kan pasti digaji. Gaji harus standar, apalagi saat ini ya, kalau tidak standar bahaya kan. Iya, Iya sesuai iya. UMR dan Diupayakan UMR. ya, diupayakan sesuai dengan harapan yang ada di masyarakat ya. Iya, Dok. Jadi butuh pegawai. Kemudian itu tadi, butuh logistik untuk memastikan darah ini sesuai standar yang ada. Golongan darahnya terdeteksi, kemudian darahnya aman tadi, Iya, Dok. ya. Pemeriksaan laboratorium, itu kan butuh semua biaya. Kemudian pengolahan juga butuh listrik, butuh apa. Kemudian pada saat, mau dikirimkan ke pasien, kalau pelayanan langsung itu kan harus ada mencocok-cocokkan dulu. Mmm, Apakah darah pasien itu cocok dengan darah yang pasien, seperti itu. mhm, Kecuali pelayanan langsung ke BDRS. Jadi yang ada adalah biaya pengganti
pengolahan darah, bukan harga darah. Mhm. Karena menurut saya Iya. darah itu tidak ternilai harganya. Iya. Karena tidak ada bisa menggantikan Ki. Iya. Tidak bisa Ki ambil darah kerbau walaupun sama-sama darah kan. Iya dong. Ya, belum ada teknologi yang bisa menggantikan yang namanya darah. Harus darah manusia juga. Dan itu pun harus sesuai dengan Dan golongannya dan saat seterusnya. ini karena sudah Iya. sudah ada sudah teknologi sudah makin maju. Iya. Dulu mungkin dibilang kalau bisa aja untuk semua orang ya Iya. dermawan. Padahal sekarang tidak boleh. pun sama-sama belum tentu cocok. Makanya ada namanya uji cocok, uji Iya. cocok serasinya. Jadi untuk memastikan darah ini aman, berkualitas, ya itu tadi butuh biaya. Nah, butuh pemeriksaan laboratorium. Boleh tanya di laboratorium yang ada di Kota Makassar. Iya dong. Bagaimana kalau mau periksa HIV saja satu, berapa nilainya? Betul, Nah, betul. berapa? Ya. Iya. Karena kami pernah kadang-kadang kalau ada reaktif dan ada komplain dari pendonornya, biasanya kami cari second opinion ke salah satu rumah sakit, ke laboratorium, dan itu kami harus bayar mahal. Satu parameter saja pernah kami membayar ke salah satu laboratorium itu 300.000. Sedangkan satu kantong darah saat ini yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk seluruh Indonesia itu 360. Padahal sudah menguji 4 parameter tadi, Iya. 4 penyakit itu dengan aktivitas kegiatan untuk memastikan darah yang disalurkan ke masyarakat ini aman. Sebenarnya Itu ada tidak. Jadi yang real cost sekarang itu sebenarnya 528.000. Itu belum memakai pemeriksaan laboratorium yang namanya NAT. NAT itu lebih kekinian lagi lah uji pemeriksaan laboratoriumnya. Itu pasti ada cost lagi di situ. Seperti itu. Tidak bisa tekor nih PMI kalau Sebenarnya saat ini tekor, tapi yang namanya kalau lillahi ta'ala insyaallah Allah tetap bukakan jalan membukakan jalan. Iya. Ini menolong orang, Dok. Ya, jadi motivasinya adalah itu. Benar-benar, Dok. Jadi realnya berarti 500 tadi Saat untuk ini 528.000 untuk itu per kantongnya, Dok. per kantong. Iya, Dok. Itu belum pelayanan-pelayanan canggih karena ada beberapa Iya. teknologi canggih yang Iya. dibayar. Seperti itu. Jadi sangat jelas sekali sebenarnya uraiannya seperti apa penggunaannya dan malah itu Jadi berpotensi. saya pernah ya mungkin sedikit Iya, Dok. intermezzo pernah Iya. diprotes sama salah satu keluarga pasien karena saat itu misalnya butuh trombosit terus Iya, Dok. darahnya tidak tersedia kan pasti dibilang tidak tersedia. Nah, maka dipanggil anaknya mendonor. Iya. Tapi toh pada saat mau menggunakan diminta juga Iya, kos iya. untuk itu. Nah, protes. Dok, ini tidak salah. Kalau itu anakku juga yang mendonor, kenapa harus bayar? Iya, iya. Padahal ya memang seperti jadi saya jelaskan Nggak seperti ngerti itu tadi. prosesnya, baik. Tapi alhamdulillah setelah dijelaskan mereka rata-rata paham bahwa Iya. yang dibiayai adalah bukan dibayar sebenarnya karena bukan transaksi jual beli, tapi pelayanan yang sifatnya kalau Tolong itu menolong iya ya, Dok, ya. seperti itu. Jadi transaksinya adalah tolong menolong. Adapun Iya. biayanya itu karena memang harus dikeluarkan Nah, biayanya. itu pun Iya. tadi itu mau aman, mau Ada prosedur berkualitas yang harus dan dipenuhi ada untuk regulasi aman. yang harus dipatuhi. Betul sekali. Wah. Kalau tidak ada yang dipatuhi melanggar juga kan? Iya. Iya. Betul sekali. Seperti Tapi itu. syukurnya karena mengerti ya, Dok, ya. Ya, Pasien. alhamdulillah pada saat kita menjelaskan biasanya ya masyarakat bisa memahami bahwa oh seperti itu ternyata ya. Iya, Dok. Jadi bukan seperti beli gula, ya seperti kok dikasih tebu gratis terus gulanya dibeli, seperti itu kan? Tidak seperti itu saya bilang. Oh, dia bilang, "Oh, seperti itu." Akhirnya beliau itu paham, ya bisa memahami Dan rela seperti apa pelayanan. tupoksi PMI. Kadang-kadang kan kita dihujat ya, seperti saat ini banyak kan medsos ya, "Apa itu PMI kalau kita mendonor tidak tidak dibayar, terus kalau kita butuh darah biar istri tak saja," misalnya bapak-bapak ya, harus bayar. Ya, padahal dia tidak paham bahwa untuk mendapatkan darah yang aman dan berkualitas itu butuh biaya. Ada biayanya di Iya, situ. Nah, di seperti sini itu. mudah-mudahan ini momennya, Dok,
menambah lagi edukasi kepada publik khususnya sahabat Trust yang saat ini mendengarkan kita bisa mengerti lagi dan mentransfer lagi pengetahuan ini ke Insya Allah. tetangganya. Keluarganya. Besannya. Iya begitu dong, kadang kita lagi mesej temannya Iya. temannya teman tak lagi. Itu. Baik Dok, ini kan, terakhir Dok, terkait dengan bagaimana sebenarnya prosedur kalau kita butuh darah, apa yang harus kita Oh, lakukan? iya. Silakan Dok. Ya, jadi pelayanan darah itu di PMI ada 2 opsi ya. Iya Dok. Yang satu manakala rumah sakit membutuhkan ada namanya pelayanan bandara rumah sakit. Iya Dok. Kalau melalui bandara rumah sakit itu rumah sakitnya yang mengorder ke PMI. Meminta saya butuh misalnya golongan darah A 5, golongan darah B 2, golongan darah O 10, golongan AB misalnya 2. Jadi itu kalau pelayanan melalui bandara rumah sakit. Kemudian ada juga yang pelayanan langsung atau pelayanan yang tapi pelayanan ini harus ada namanya surat permintaan dari rumah sakit yang ditangani oleh dokternya, kemudian disertai dengan contoh darah pasien. Dan itu dimasuk di PMI, pasti ada prosedur di dalam, dan itulah yang kalau tersedia mendapat resi bahwa si A misalnya dari rumah sakit B usia segini minta darah golongan ini, komponen ini akan dipakai tanggal sekian, tersedia. Dan itu ditandatangani resmi. Seperti itu, ditandatangani petugas yang bertugas pada saat itu. Baik, tidak ada jalur lain Eh, selain 2 ini, supaya masyarakat juga tahu Tidak, betul-betul jadi lewat jalur ini. pernah saya Iya ditelepon Dok. nggak tahu iseng atau mencoba atau apa Menguji. menguji, Iya. kok tahu nomor saya yang Iya Dok. dia panggil dokter, "Dok," iya, "dokter di UTD PMI Makassar." "Iya, betul." "Saya butuh darah 100 katong." "Hah? Buat buat apa?" Saya bilang, "Kami tidak keluar darah kalau tidak ada permintaan." Iya Dok. Permintaannya itu ada 2 alur itu tadi, Iya Dok. melalui bandara rumah sakit atau melalui permintaan dokter yang ada di rumah sakit. Tanpa itu tidak mungkin darah keluar. Iya. Kecuali misalnya ada penelitian. Itu penelitian kan juga pakai surat. Tidak ada darah keluar dengan by telepon, harus ada dokumen. Iya. Kalau by telepon kami tidak akan layani. Jadi responnya si penelpon Dan tidak mungkin, "Saya butuh Dok ini." Tidak bisa. Jawabannya tidak bisa. "Tolong dibantu." Tidak. Apapun pasti tidak bisa keluar karena cuma 2 jalur itu, 2 alur layanan itu yang bisa kita penuhi. Seperti itu. Jadi waktu itu langsung tutup telepon Dok? Dan Itu juga saya melayani saja, tapi yang jelas tidak bisa dilayani. Nggak bisa dipenuhi Ya, keinginannya. nggak bisa. Melewati 2 alur tadi, 2 Ya. jalur penerimaan atau permintaan darah. Iya. Baik Dok, ini karena hari ulang tahun dari hari Hari donor donor darah, hari ulang tahun Dokter. Hari donor darah sedunia 2023. Iya. Apa pesan yang mau disampaikan sekaligus jadi closing statement kita hari ini? Ya, jadi tema yang diangkat tahun ini, Iya. Hari Donor Darah Sedunia adalah berikan darahmu, berikan plasmamu, berikan kehidupan. Ya, tadi kan darah ini buat memperpanjang kehidupan ya, untuk pelayanan kesehatan. Kemudian sering lakukan. Ya, maksudnya continue melakukan. Jadilah pendonor lestari. Itu iya. Baik, luar biasa sekali temanya panjang tapi muatannya dalam ya. Jadi dari berikan darahmu, berikan plasmanya secara utuh ya, kemudian berikan kehidupan kan darah ini buat kehidupan orang-orang yang membutuhkan, dan jadilah donor lestari. Sering lakukan. Wah, Sering luar berikan biasa. Baik Dok, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini, Saya berbagi juga informasi. makasih diberi ruang untuk Sama-sama menyampaikan Dok. kepada masyarakat melalui sahabat Nah, Trust. semuanya terima kasih banyak juga Dok tentunya kami. Dan tentunya kita berterima kasih kepada Anda sahabat Trust sudah mendengarkan talk show sore kita di Pesona Sore hari ini terkait dengan Hari Donor Darah Sedunia di 2023 ini. Mudah-mudahan banyak informasi, banyak manfaat yang kita raih insyaallah. Dan sekaligus saya tutup acara Pesona Sore hari ini Dok dan sahabat Trust dengan ucapan tentunya kalau ada salah kata, salah sikap mohon dimaafkan ya sahabat Trust. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.